Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tentu sudah hafal rukun Islam, bukan? Coba kita ingat. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan yang kelima menunaikan ibadah haji di tanah suci. Kata zakat, kita sering dengar kata zakat. Kita juga sering pula mendengar yang namanya zakat fitrah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Pada kali ini kita akan belajar tentang apa itu zakat fitrah. Bagaimana pula syarat rukunnya zakat fitrah, bagaimana ketentuan zakat fitrah, siapa yang berhak menerima dan siapa yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Namun sebelum dilanjut, terutama bagi yang belum subscribe Mindah Channel, silahkan subscribe, kemudian like, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Dan ayo kita simak bareng-bareng sajian video berikut ini. Anak-anak, coba perhatikan dengan seksama gambar yang ditunjukkan dalam tayangan berikut ini. Menurut anak-anak, aktivitas apakah yang dilakukan pada gambar ini? Iya, ada satu keluarga, sebutlah keluarga Pak Anton dan Bu Anton, sedang membagikan beras kepada keluarga fakir dan miskin. Nah, menurut kalian dalam rangka apakah itu? Keluarga Pak Anton dan Bu Anton tadi membagikan beras dalam rangka membayar zakat fitrah. Baik, berikut kita bahas bersama apa yang dimaksud dengan zakat fitrah. Arti dan makna zakat fitrah dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama menurut bahasa. Menurut bahasa, zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan fitrah. Dari segi bahasa, zakat berasal dari kata Arab, yaitu zakah yang berarti tumbuh, suci, dan keberkahan. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah bermakna memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Inilah yang dimaksud dengan zakat fitrah. Sedangkan landasan atau dasar atau dalil yang dijadikan pedoman bagi kaum muslimin untuk membayarkan zakat, salah satu diantaranya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Farada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri min Ramadan ala nas. Rasulullah telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada setiap manusia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kemudian anak-anak, hal yang perlu kita ketahui tentang syarat wajib zakat fitrah. Ya, syarat wajib zakat fitrah merupakan ketentuan bagi orang yang wajib membayar zakat fitrah atau yang disebut dengan muzaki adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang tersebut beragama Islam. Jelas, kalau bukan beragama Islam tentu tidak punya kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Dan yang kedua, orang tersebut ketika sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri masih hidup, yang baru lahir maupun dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian yang ketiga, orang tersebut pada waktu itu mampu menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya tentunya. Dan yang keempat, orang yang tidak berada di
di bawah tanggung jawab orang lain. Inilah yang menjadi syarat wajibnya zakat fitrah, dan ini harus anak-anak ketahui bersama. Sementara itu rukun zakat fitrah harus kita penuhi, karena rukun zakat fitrah merupakan sesuatu yang harus ada. Di antaranya apa? Yang pertama, niat. Dia harus diniatkan sebagai zakat fitrah. Kemudian yang kedua, ada orang yang mengeluarkan zakat atau yang disebut dengan muzaki. Yang ketiga, ada orang yang menerima zakat atau yang disebut mustahik zaki. Dan yang keempat, ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Jadi keempat-empatnya ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi tentu tidak sah. Kalau tidak diniati, seperti contoh niat zakat fitrah, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardalillahi ta'ala. Ini rukun ini harus, sekali lagi harus terpenuhi. Nah, berapa sih ukuran dan takaran zakat fitrah itu? Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri min Ramadan ala nasi so'an min tamrin atau so'an min sa'ir ala kulli hurrin atau abdin dzakarin atau untha minal muslimin. Yang artinya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada manusia, yaitu 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum kepada setiap orang merdeka, budak laki-laki atau orang perempuan dari kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan demikian, zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok di daerah setempat. Dalam konteks Indonesia, 1 sok setara dengan sekitar 2,5 kg beras per orang. Namun demikian, ada sebagian yang berpendapat 2,7 kg. Inilah ukuran dan takaran zakat fitrah yang harus kita ketahui bersama. Kapan kita bisa melakukan pembayaran zakat fitrah? Yang pertama, waktu wajib, yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang kedua, waktu haram. Membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri, ini diharamkan dan tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Ini waktu yang diafdolkan, waktu yang afdol. Dan yang keempat, waktu mubah atau boleh. Kapan? Yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Dan yang kelima, waktu makruh. Kapan kita terkena hukum makruh dalam melakukan pembayaran zakat fitrah? Yaitu sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Ini dimakruhkan. Berikut ini orang-orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut dengan mustahik yaki. Yang pertama adalah fakir. Orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta. Ini disebut fakir. Kemudian yang kedua, miskin, yaitu orang yang penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dan yang ketiga, riqab, hamba sahaya atau budak. Ini juga menjadi mustahik zaki, arti orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang keempat adalah gharim. Gharim di sini adalah orang yang memiliki banyak hutang. Ini disebut gharim. Kemudian yang kelima, mu'alaf.
Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, ya, meskipun dia orang mampu, tapi kalau statusnya mu'alaf, baru saja masuk Islam, ini mereka berhak untuk menerima zakat atau yang disebut dengan mustahiq zaki. Sementara yang keenam adalah fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, demikian tadi anak-anak sajian mata pelajaran fikih kelas 5 bab 1 tentang zakat fitrah. Bapak yakin anak-anak tentu sudah memahami apa yang telah anak-anak simak bersama tadi. Dan untuk menguji kemampuan anak-anak dalam memahami materi pelajaran yang telah disampaikan, maka silahkan siapkan buku tugas anak-anak, buku tugas fikih untuk mengerjakan soal-soal yang ada di akhir tayangan video tersebut. Dan akhirnya saya ucapkan selamat belajar. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.